diragaji itu deh. Tiang-tiang partikular jadi terbuka. Walah heboh. Wah, si Medan itu PKI. Sebelum nonton, jangan lupa bro, klik subscribe dan nyalakan lonceng, like dan share. Supportnya sangat membantu kami untuk terus berkarya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat, dulur-dulur ya, khususnya dulur-dulur nih, keluarga Uyut Bukhori, terutama mungkin Zainal Bukhori apa ya, Aki Eje. Nah, ini di momen sekarang itu kebetulan lagi liburan ya Pak. Kebetulan saya bersama ponakan, istri dan teteh, kebetulan sedang berlibur menjenguk orang tua ya. Nah, di sini ada sosok mungkin bagi saya ini inspirasi lah bagi khususnya untuk keluarga ya. Ada hal yang menarik nih dari sisi beliau nih mengenai perjuangan beliau dalam syiar Islam ya, khususnya membangun peradaban Islam, bahasa kerennya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, inilah Bapak saya, Pak Midanul Fala. Boleh nih Pak diceritakan Pak, awal mula apa berjuang. Jadi ceritanya begini, dan kira-kira mungkin ini pertemuan ini karena pertemuan tidak sangka, setiap ada pertemuan suatu saat bakal ada perpisahan. Mudah-mudahan jangan yang terakhir sekarang. Jadi alhamdulillah, supaya sedikit nostalgia yang lalu-lalu bisa direkam lah sedikit, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi anak cucu ke depan bagaimana kegiatan-kegiatan yang agak mungkin dianggap positif, yang negatif mana perlu ceritakan, dan kesalahan-kesalahannya itu sudah jangan dibuka lah, ini yang agak dianggap sedikit positif lah. Jadi cerita Arif, cerita apa? Di saat pertama ada sifat apa namanya, kehendak mulai dari masa remaja, masa pemuda, ada sedikit senang mengikuti kegiatan organisasi. Dari semenjak keluar SMP lah. SMP. Dulu SMP mana Pak? Pak, kebetulan tahun ini sedikit bayangan saja lah. Tahun 54 masuk SMP. Tahun 57 selesai tamat, 58 masuk SMA, tapi nggak tamat SMA-nya, kabur merantau. Tahun SMP SMA ada Sunda Tasik, karena tadinya banyak rencana, jadi gitu, manusia banyak rencana, Allah yang menentukan. Rencananya apa? Mau sekolah di Jakarta sama sepupu anak-anaknya di Jakarta, Pangdoy namanya, di Gunung Sari. Sudah daftar di SMA di Ponorogo, di Jalan Diponegoro. Sudah bayar. Sekretariat HMI. Udah tahu itu, pokoknya dulu masih sudah bayar sama Kang Noy itu. Tahu tuh balik lagi ke sini mau ambil pakaian segala macam. Nggak usah di Jakarta, di sini aja. Padahal waktu itu SMP SMA Negeri 1 di rumah sakit baru pertama mendirikan. Kalau Anda kata saya ada masuk di sana, sudah masuk sekolah SMA Negeri. Sebab baru pertama tahun itu, tahun berapa? 68 sama 9. 68. Jadi angkatan pertama gitu. Angkatan pertama. Tapi karena sudah terlambat, karena kita kodenya mau sekolah di Jakarta, akhirnya masuk sekolah swasta. 58, bener 58. Terus masuk SMA Daya Sunda. Daya Sunda tuh Pasundan ya? Daya Pasundan, di tempatnya masih di SMP 1 di Tasik. Nah, kira-kira naik kelas 2, kebetulan ya macam-macam rencana pendorongan ekonomi, bangun bank juga orang Ciburi. Waktu itu tahun berapa Pak? Tahun 58, 59. 59 berarti lagi masa revolusi ya? Belum, masih jaya-jayanya PKI. Kali 59, terus merantau ke Surabaya.
Surabaya melalui Semarang waktu itu. Kakak Kang Apip masih di Semarang, lewat Semarang, ikut Surabaya, ikut sama Akib Bepmen. Nah di sana kita biasalah orang Tasikmalaya, dia jadi tukang kredit. Pengen di Surabaya. Jualan ya gitu. Alhamdulillah tahun 59 60 itu waktu rame-ramenya itu zaman rame-rame masih ada lengkap PKI masuknya partai-partai yang dulu itu masih panas-panasnya itu 59 berarti tahun 60 62 63 sedang panas-panasnya PKI Masumi ya Masumi PKI saya masih angkat-angkat di Surabaya itu kebetulan apa aja agak sedikit kalau sekarang mungkin dianggap jiwa radikal senang di sana itu ikutnya kebetulan di sana itu ada pemuda yang ini termasuk langsung apa tuh langsung merantau ke Surabaya langsung masuk organisasi pemuda Muhammadiyah. Nah di sana walah kerjaannya biasa pawai-pawai waktu itu semusim drum band. Kebetulan jadi sebelum PKI meletus 65 jadi kokam teh apa komando kokam kokam Muhammadiyah Persada pertahanan kokam itu brigadirnya kalau di Persis ya. Kalau di NU banser nah itu kokam ini semi militer dong ya Pak. Pakai sampai sepatu bot pakai sepatu kalau pawai menjaga podium sedang pidato. Nah alhamdulillah ramai sekali tahun 63 gawatnya 64 65 meletus Gestapo. Sumber Gestapo Surabaya kan di Indonesia waktu itu gawat. Kalau kalian masih di alam barzah, masih di mana? Itu rame kebetulan itu masih belum menikah itu belum menikah sama mama belum. Umur berapa Pak waktu itu? Umur sekitar 20 tahunan lah. 20 tahunan. Nah, lebih tahun 5. Nah, sudah itu malah sedang itu ramai-ramainya itu biar ikut lah. Tapi nggak ikut kalau bunuh nggak diajak gitu. Waktu itu kan saling membunuh. Nah, kebetulan waktu Gestapo terjadi itu langsung kan pembantaian PKI kan. Kebetulan di sana itu termasuk daerah merah lah. Jawa Timur ya. Saya selaku pemuda Muslim diangkat jadi RT. Padahal kan masih belum lajang gitu. Masih belum nikah. Belum. Dia RT. Jadi RT. Waktu itu mah pelaku sama uang. Sebab daftar orang mau menjadi pekerja itu harus ada bebas dari PKI itu. Ketangan RT itu penting. Walah hadiah sarung dia. Hadiah uang itu kalau mau itu kan orang tuh perlu surat itu melalui RT. Bapak apa RT? RT di desa apa? Desa apa? Di Tembok Duku. Tembok Duku Tuban. Tembok Duku Surabaya. Nah, sudah itu karena aktif di organisasi pemuda Muhammadiyah, tapi waktu itu kita kan masih kompak waktu itu antara pemuda Muhammadiyah dengan Ansor itu kerjasama. Satu ini ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan PI juga ada di sana ya PI. Enggak kita di luar di sekolah, kali ini mah di kampung. Waktu itu sering adakan kerjasama peringatan dengan Ansor. Ini belum diceritain nih teman-teman, baru cerita sekarang eksklusif dengan Ansor itu karena terlalu aktif kerjasama dengan di luar organisasi dianggap sama orang pemuda kawan-kawan pemuda ini Pak Midan ini Kang Midan itu katanya ini mau mengajak Muhammadiyah mau disewastakan kan. Padahal kita kan gitu kan. Maksudnya di mau disewastakan kata istilahnya mau diajak keluar padahal orang kerjasama.
namun begitu biasa lah. Jadi dalam dituduh orang pemuda Muhammadiyah, Bapak pengen menswastiakan. Nah, alhamdulillah setelah melalui Gestapo, jabatan saya masih jadi RK naik pangkat, jadi staf RW. Jadi itu saya. Jadi apa dulu ngontrak sama siapa? Ya, ngontrak di Gang Betulan sama Pak Satiman dia sekarang lagi. Jadi lajang juga? Bukan, orang udah dewasa. Rumah tangga itu. Nah, kebetulan tadinya kan dia ada orang pekerja di Kota Madia dan kalau di Pemda Surabaya, dan memang kalau orang-orang pemerintah sana waktu itu kan orang-orang PNI. Oh, PNI. PNI waktu masih kan belum ada PNI. PNI kebetulan kan ini pesta muncul, dia ingin mendekati masuk jadi anggota Muhammadiyah. Alhamdulillah sampai dia bukan mualaf dan makanya sudah Islam, cuma sampai giat jadi aktivis Islam, malah jadi pengurus Muhammadiyah ranting, malah asal sampai haji belajarnya itu sampai agamanya itu seperti lebih dari kita gitulah, lebih kalau soal ibadahnya itu tadinya orang baru tuh. Nah, setelah itu sekitar tahun 69 Lilin sudah lahir. Lilin tuh anak pertama ya? Iya. Nah, terus ada inisiatif tukang kredit ini, makanya ini harus itu. Jadi kan kegiatan cuma mendapat kita musola juga. Kalau dulu mah dipertentangkan kan itu perebutan lah antara NU dengan Muhammadiyah gitu. Tapi alhamdulillah saya mah enggak terjadi konflik apa-apa, enggak ada gesekan. Tapi sebelumnya pernah sampai udah ngurus menjelang. Ya, ada kebetulan ada tanah kosong kurang lebih 1000 meter persegi sekitar Gang Betulan itu. Yang punya orang Arab, pabrik susu, sapi, pelihara sapi, di belakangnya nganggur. Itu saya kering itu. Kebetulan dengan Pak Satiman itu yang tadinya orang kata itu sekarang sudah jadi pengurus Muhammadiyah, kita usahakan diminta sama orang Arab dikasih diwakafkan. Nah, wakaf tadi mah wakafnya mah belum resmi itu. Atas nama pernah juga bikin yayasan dia. Orang Arabnya siapa namanya, Pak? Enggak, sudah lupa lagi itu namanya. Pokoknya dia aktivis. Bukan, itu orang pengusaha susu yang itu di mana? Jalan Kai Mansur itu, Kabean. Nah, sudah dapat tanah itu, anak-anak digerakkan, anak-anak dari Tasik, khususnya tukang kredit itu digerakkan supaya membangun. Jadi perantau tukang kredit banyak di Surabaya, khususnya di Tembok. Pertamanya ngadakan pelek beras itu, ada pelek uang di uang saya buat biayai untuk pembangunan. Yang akhirnya alhamdulillah jadi satu lokal di sana, di mana di tempat itu di satu lokal. Jadi kemudian bikin sekolah TK. Tahun sebelum tahun 70 sudah mendirikan TK di sana. Kita masih ingat ngajarin pernah masuk. Itu gurunya Ibu Sri itu. Oh, jadi anak pertama di TK itu juga. Si Andi juga di sana. TK. Ada gambarnya yang dicung-cung. Si Andi kan ada. Nah, setelah itu malum tukang barantau pasang surut, banyak yang pulang, banyak itu. Si ini sekolah itu kita serahkan ke Muhammadiyah, dan kemudian saya kan pemuda Muhammadiyah. Itu wakaf atau yang itu diserahkan sama dia. Jadi diambil oper sama Muhammadiyah. Asalnya swadaya di ini. Asalnya sama perantau. Bahkan ada sedikit cerita sedih waktu itu. Itu akibat kusala itu dalam Al-Quran. Kusala itu menunda-nunda sholat. Sudah waktu lohor, sudah bangun lokal,
Sana naik itu sudah mama sudah Waktunya lohor. waktu lo masih naik di masang-masang itu bubung elan gitu harus masang ya bangunan jatuh kaki itu Patah. bukan patah rengat 2 bulan bisa jalan bisa usaha bisa ngirim dari menarip ayam mencuri gawe nani can ayam. Wah, apa itu? Jatuh dari itu. Apa pernah jatuh? Pernah jatuh di puncak itu jatuh. Kemarin kemurahan Allah selama 2 bulan tidak kerja, rezeki bisa makan bisa itu akhirnya sampai orang tua katanya wah katanya si Medan mah maju dagangnya karena yang ngurus organisasi ya. Memang kenyataan tidak maju itu makanya jangan ikut-ikut sekarang pengalaman jangan terlalu aktif dalam organisasi itu gitu ya tahun tapi waktu itu kan buka memimpin Majelis Salim kegiatan mingguan tiap pengaji sampai beberapa tahun alhamdulillah jalan banyak jamaah nambahan bahkan dapat di samping dapat masjid yang tadinya dipelihara oleh orang-orang NU gitu, diserahkan sama pemuda dari Tasik sampai sekarang itu masih di jadi wakapan ke NU sebab beliau ada mereka itu orang-orang itu bikin lagi masjid besar masjid Husnul Khotimah bersebarangan sedikit jadi ada lebih besar jadi selain sekolah juga masjid membangun masjid bukan membangun cuma menambah lah lainnya masjid kecil jadi itu nah itu di Surabaya kira-kira tahun 70-an sebab orang tua itu sudah kamu kalau tidur di Surabaya saja nanti nggak bisa usaha apa sudah punya anak 2 sudah punya anak 2 ya bukan nama dari Lina sedikit ini romantis nama ya apa mah waktu tahun setelah Gestapo tahun 66 umur sudah 26 tahun waktu itu 26 tahun sudah bujang lapok kalau umur 19 tahun kawan-kawan 20 tahun sudah nikah saya udah 26 tahun itu katanya itu ya kebetulan tahun 66 kita nikah sama mama alhamdulillah cocok nikahnya tuh di rumah si Pardi mah makan bener jadi ada 5 butut di sini di sana nah ini sampai rumah tangga apa coba bayangkan supaya jadi contoh Pak anak cucu sampai sekarang coba hitung sudah 50 lebih tahun 66 sekarang berarti sudah 54 tahun sudah kalau istilah itu mah sudah naon emas ya masa kemarin 50 25 kan perak mah 25 emas lebih gitu emas ini emas murni alhamdulillah masih belum pakotrek itik tahu ini pakotrek itik maksudnya pakotrek itu salah satu belum mati jadi cuma sekarang dua-duanya sudah masa injury time gitu. Mudah-mudahan makanya ini sedikit cerita mudah-mudahan jadi panah dorongan kepada anak cucu keturunan bahwa mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa dilanjutkan. Tahun 70 pindah ke Tuban ini teh Lilian Andi masih dari Surabaya ke Tuban di Belimbing sekolah SD-nya mama itu di Tuban sebagai kelas itu di Tuban 70 bukan 70 78 79 pindah lah ke situ. Nah di sana di Tuban kemudian enggak lama tahun 80 disuruh pindah lagi ke Bojonegoro. Lilin ya si Mama Lilin ini tamat SD. Sudah pindah masuk ke sanawiyah di Bojonegoro. Si Mama Lilin dimasukkan ke pindah Bojonegoro.
Bojonegoro tahun 82 lah. Berlilin katanya saudara di sini sudah lilin nasional di Tasik saja sekolahnya. Kebetulan ya tante-tantenya Ale, Bebin mas jadi guru dia sudah masuk kan dia masuk SMP negeri di Sinanggali aja tamat SMP-nya di sini. Nah, jadi apa pulang kampung gitu? Enggak, cuma masih di Bojonegoro. Oh, cuma telilin di ini. Ya. Nah, masih di Bojonegoro. Alif kelahiran Belimbing tahun 80 pas wafatnya promotor Mabadata. Waktu mana wafat, Arif Barojo lahir, makanya ulang tahunnya sama-sama itu bisa gampang gitu. Reinkarnasi berarti. Ya, lain mudah-mudahan hari ekonomi. Nah, sudah itu kebetulan ada kawan. Nah, ininya tingkat karena timbulnya yayasan. Tahun sebelum ke sana. Oh, jadi pas mendirikan sekolah TK Aisyah yang di Surabaya dan masjid itu belum nyangkut-nyangkut tentang yayasan ya maksudnya? Belum di Surabaya, itu kegiatan Surabaya. Ya, tapi belum ada intervensi apa gitu ngurus-ngurus yayasan. Di ya? sini sudah. Oh, sudah. Tapi itu mah tahun 70. Kan dari Surabaya itu minimal setahun sekali pulang. Kumpul kuliah. Nah, kegiatan di sini kan masih ada Aki Eje. Jadi Aki Eje masih aktif kan kebetulan kiainya tahun 69 waktu anak apa yang pertama ada masih punya kakak Mama Lilin itu dulu namanya Ahmad Rujar Ajis itu di catatan apa ada yang meninggal Ajis yang meninggal masih bayi masih dikubur sama Uyut Haji Bukhari itu ada Ahmad Rujar Ajis itu meninggalnya di sini di Tasik dikurebkeun aku akhirnya dikuburna di Tasik. Nah, itu tahun 69 Uyut Haji Bukhari wafat, Aki Eje tarik ke sini. Nah, tahun 72 kebetulan saya pulang dari rantau Surabaya, kumpul-kumpul sini ngobrol-ngobrol. Berarti Aki Eje itu 72 mulai regenerasi. 72 enggak sudah mulai itu. Regenerasi 70 sudah di sini. 70. Tapi sudah Aki Aki Eje itu kehebatannya itu ahli melobi orang-orang tua. Kebetulan di sini orang tua yang dianggap kaya waktu itu Haji Ahmad masih pamannya dan Haji Mugron termasuk pamannya juga. Jadi Aki Eje perlu dijelaskan Aki Eje itu bapaknya mama gitu. Nah, itu kalau Haji Ahmad pamannya dari bapaknya ada Haji Bukhari, kalau Haji Mugron ibunya Haji Mariona itu pamannya dari nenek Haji Saadah. Nah, dua-duanya itu orang termasuk orang kaya kalau orang kampung. Dianggap orang kaya itu banyak luas sawahnya lah. Nah, beliau itu melobi beliau itu supaya mewakafkan tanah-tanahnya. Alhamdulillah biar beliau itu mengerti, menurut. Sebelumnya sudah ada mewakafkan sama Uyut Haji Bukhari. Cuma dalam penyerahan masih teksnya ada tuh di dokumen siapa nanti kalau apa mati bisa dibuka. Itu redaksi penyerahan wakaf dari wakif ke mewakif ke nazir ya. Misalnya dari Haji Ahmad mewakafkan sebidang tanah gitu sawah atau tanah darat kepada Haji Bukhari selaku penerus kegiatan keagamaan untuk keperluan kegiatan keagamaan kemudian agama syiar Islam. Nanti kalau Haji Bukhari meninggal di dalam teks pertama, dalam teks meninggal jatuh kepada anak
keturunan Haji Bohri yang meneruskan kegiatan Haji Bohri. Nah itu masih dititipkan ke Aki Eje. Nah kemudian apa pulang ke sini adakan musyawarah, itu sudah termasuk Demokrat lah. Aki Eje itu mengundang seluruh kepala ada dialog gitu, ada musyawarah. Adakan musyawarah di madrasah, sudah bisa membangun madrasah tingkat 2 tapi panggung dulu. Oh ya madrasah sana di samping. Aki Eje rapat di sana, bentuk ambil tiap-tiap kabilah kalau di Arab barangkali. Jadi keluarga besar, perwakilan keluarga. Pengurus Nadir ada pernyataannya itu dididik sama Haji Olim ayat. Nah, dalam keputusan itu terbentuk pengurus Nadir istilahnya. Nah, cuma waktu itu saya usul Bapak Eje, coba kalau saya usul. Berarti itu udah nikah ya Pak ya? Sudah menantu. Udah punya anak. Udah anak itu anak pertama, anak kedua. Ini redaksi ini kalau bisa bagaimana kalau disifat umum, jangan mengikat sampai ke anak keturunan saja. Nah masalah anak keturunan yang ahli terus meneruskan, tapi suatu saat kemungkinan anak ini tidak bisa ngaji semua atau tidak yang kira kenyataannya bapak juga bukan kiai, nggak bisa kayaknya. Karena kan bisa salah satu disalahgunakan. Bagaimana sifatnya redaksi di umum? Mengerti kayak mah. Sok baik sudah. Sok kamu urus saja. Tahun 72 ada. Langsung semua redaksi yang tadi itu dalam musyawarah atau dialog pribadi dengan Eje. Setelah itu kebetulan Aki Eje menghubungi sok baik katanya. Betul masih itu di Aki Haji Ahmad ayah Dr. Mardi redaksi. Nah ini bersama siapa Mang Lim ya cerita? Iya Mang Lim sudah jadi menantu. Nah ini ya Mang Lim, tapi Mang Lim belum untuk yayasan resmi. Makanya di sana dikemuatkan supaya punya bayangan dulu ini kerasanya perlu di badan hukum kan di dalam benak apa itu. Kebetulan waktu itu yang lain masih gelap. Bagaimana saya nggak kebayang. Mang Lim aja bilang mau apa Kang Idan, saya mah nggak kebayang bikin yayasan. Cuma ini perlu biaya. Nah kebetulan saya lebih ada kawan sepermainan yang mendukung. Ya Haji Jaman di Purbolinggo, yang Haji Ahmad. Di sana ini kalau saya punya dan saya boga angan-angan cerita gini. Punya angan-angan bikin badan hukum berbuat yayasan. Lah, buat apa yayasan katanya? Lah pokoknya masuk ke kadekeun biayaan. Sabaraha? Nah harita waktu itu jadi Haji Jamal itu kasih uang sama saya 150.000. Tahun 83 ini 83 saya masih di Bojonegoro. 83 betul udah 3 tahun ya. Alif sudah lahir. Gareng kereta kan dekat stasiun lumayan nyawanya dulu. Nah apa namanya teh? Yang yayasan notaris. Waktu itu dia kan di Surabaya aktif ikut ada HIPMI Ikatan Pemuda Muslim yang dulu yang didirikan sama Sapruddin Pramanegara tokoh Mas. Oh iya Mas Umi ya. Itu kan ada di sana. Kebetulan di sana kan gaul dengan orang-orang Banjarmasin, orang-orang luar Jawa. Ikut banyak berkas-berkas anggaran dasar segala macam lah. Kita pelajari. Waktu itu sudahan saya minta biaya, saya mau ke notaris. Saya nyusun sendiri bikin anggaran dasar, nyuplikan dari organisasi, dari HIPMI, dari macam-macam lah. Jadi anggaran dasar. Nah, anggaran dasar yang dipotokopi itu yang termasuk di anggaran dasar itu ada poliklinik, ada itu. Yang pertama itu. Udah.
Itu nggak ada musyawarah mana, sendirian aja di Bojonegoro itu. Arif masih balita. Di sana pulang datang dok notaris ya, notaris Suryana di kolektoran. Di sana cek notaris. Kata notaris. Saya datangi pengurus itu waktu itu masih Bang Hunedin, masa transisi dari KJ. Hunedin otok ke Masum di pengurus. Saya usul ini saya mau ajukan badan hukum. Coba saya mau ke notaris. 82 berarti ya, 82. 83 tadi. 83. Terus bikin pernyataan. 10 orang pengurus lah termasuk Pak Opik, terus Ki Asum, Ki Otok, terus Bang Hunedin. Jadi perwakilan dari keluarga besar. Kuasa pengurus calon pengurus saya. Saya datang ke notaris. Jadi posisi apa itu anak muda pada saat itu? Anak muda tuh dong. Datang ke sana katanya notaris, ini nggak bisa kalau ini harus di atas segel. Wah, bagaimana ya Pak? Supaya ini saya jauh sampai sungguh atau ngurus segel apa bikin material. Pergi saja ke kantor pos. Kata mereka dekat itu di Kaum ke kantor pos. Iya, di jalan kaki aja di sana. Minta dia jadi stempel jadi ganti materai. Pos kata mereka sudah beres. Jadi notaris. Alhamdulillah sedikit yang diganti itu. Anggaran dasar yang lama ada dokumennya. Ada yang diganti sama notaris kebetulan dulu. Oh, jadi revisinya cuma sedikit. Sedikit, jadi alhamdulillah cocok lah. Cocok. Terbentuklah yayasan tahun 83. 83 yayasan. Berarti setelah gunung meletus tahun 82 sempat ngungsi. Iya pas meninggal Aki Eje tahun 82. 80-nya 82. Berarti pas 83 yayasan itu pas regenerasi Kaki Asum almarhum. Untuk itu dulu. Bapaknya Abun. Oh, Pak Abun. Oh, siapa namanya Pak? Haji Munedin. Munedin. Oh. Nah, itu terjadi kan di tukar tanah yang jadi Oh SD. iya, ada apa? Ditukar dengan itu. Apa namanya? Tukar guling. Tukar dengan jadi SD itu kan lah zaman dulu. Yayasan jalan. Alhamdulillah pengurus itu udah walaupun pengurusnya orang tua tapi kenyataannya mah kita yang jadi mengendalikan mulai dari pertama didirikan sampai sekarang juga yang mengendalikan organisasi itu kan saya sendiri. Ya karena batur mah Allah nu peduli dan yang memang kurang mengerti tak tahu bagaimana. Orang tua pada saat itu orang tua gitu. Orang tua itu. Kebetulan ada adik saya itu Haji Karim. Jadi sama-sama Minantu Aki Eje. Itu orang kerja itu. Dia masih kerja di birokrasi. Apa-apa soal administrasi saya serahkan dia. Alhamdulillah apa-apa makanya nanti ada dokumen karena ini tadinya mau di Ciburu asal Aki aja bapak karena mama masih kecil-kecil, Arif masih balita, Lilin masih kecil gitu. Masih kecil. Pada nyarekan. Pada negor sama malah kan mau apa kaidan itu katanya ini anak-anak masih banyak ini mau gantung reket katanya ini mau tinggal di lemur. Walaupun itu pertamanya dikasih modal juga sudah dagang minyak tanah. Oh iya minyak tanah. Kalau minyak tanah masih ingat TK. Masih minyak tanah tapi dosa naon gitu ya. Akhirnya sudah katanya karena yang ngasih modal yayasan itu. Sudah katanya ke sana ke Sulawesi saja. Ke Sulawesi itu tahun 89. Waktu SD. 89 dari SD. Di sini sebelumnya ini dalam periode Aki Eje itu kan masjidnya sudah tua. Udah tua. Ganti masjid dulu ini ceritanya dulu ini. Apa belum ke Sulawesi? Belum sebelum ke Sulawesi. Masih minyak gitu.
usaha Usaha minyak. minyak sama itu, sama Maklim. Wah, kebetulan waktu itu masih Pak Harto, ada istilah dulu mah yang menjadi apa namanya, Baparda apa namanya, yang Solihin GP dulu itu untuk pembangunannya. Istilahnya itu masih Ada bantuan untuk dari presiden, untuk bantuan pembangunan agama itu ada apa namanya itulah kepada. Iya. Kebetulan waktu itu yang jadi kepalanya itu Zahid Hussein yang menanyakan untuk pengeluaran dana untuk bantuan itu. Jahid Hussein itu siapa? Zahid Hussein itu kepala pimpinan ahli kebatinan waktu itu. Dulu mah kan ada agama dan kepercayaannya. Nah, ada itu kepercayaan. tokohnya kepercayaan itu Zahid Hussein yang jadi mimpin di sana. Nah, kita pernah menghadap. Waktu itu ngenta banpres istilahnya itu masih masih. Berarti dulu tuh depagnya lah ya. Bukan Depak, Depag, presiden. Presiden. Masih jaya-jayanya Golkar. Pokoknya di sini mah kalau kan di sini kan orang P3, macam AKC juga masih ada macam-macam lah. Ini masih ceritanya apa sedikit. Ayo sudah sembah kamu. Iya. Nah, di situ kita usahakan membangun masjid. Nah, ini masjid ini dulu. Asal kuningisasi gitu. Nah, yang situ. Kemudian itu apa waktu ngarobi, mau lebih kawan-kawan pendukung lah. Pertama-tama keluarga Haji Jam'an, kedua keluarga Haji Qadir, keluarga Haji Qadir. Bas itu. Katilu berenang Wapip. Nah, ini cara ngembangun masjid, ngembangun bangunan perjangan mah biasanya yang jadi masalah itu ongkos kerja. Kalau biaya itu kan bisa nyicil, kalau sudah kerja bayarnya kan itu sulit. Nah, ditekan saja. Sekarang kira-kira ini pembangunan itu sekitar 45 juta waktu itu. Terus kira-kira ongkosannya untuk biaya pembangunan sekitar 15 juta. Tahun 89 itu ya? Tahun 88. 88. 88 sampai Mekah Sulawesi. 87, 88. Ingat tuh, masih ingat ngecornya ini. Gitu. Masjid. Ya gini aja caranya. Nanti saya lelang keluarga Haji Jam'an untuk seluruh biaya sekitar 15 juta. Ini jangan nolak sebab ini tidak sekaligus. Pokoknya tiap mau bayaran kirim. Ada bayar, orang sudah maju dagangnya kan di Surabaya, di Probolinggo. Oke, katanya siap. Terus Haji Qadir, kamu supaya nanti bikin seluruh kap atas kayu. Tadinya kan nggak dicor dulu mah. Nah, kap nanti keluarga kamu gitu masih di Sulawesi, usahanya maju. Kebetulan Kang Apip, warga Apip, di Jakarta, ditekan pokoknya ini kita bangun mente besi untuk besi ini, besi cor ini, untuk besi-besinya rangkanya masjid. Alhamdulillah nyambut. Apip itu nyumbangnya itu sebarat truk, 2 kali 5 truk. Mengirim besi itu untuk Tapi waktu itu masih jaya-jayanya. Masih jaya di Tanjung Priok. Terus setelah itu kusen-kusennya sampai sekarang tuh kusen masih baragus. Kirim 1 truk gitu. Kita tiwa Apip. Alhamdulillah jalan. Nah, hari apa kan tengah usaha. Budak perlu sekolah, perlu biaya, perlu itu dia. Anak-anak masih sekolah. Ini kawan-kawan yang lain sudah ngerisak. Ini jangan ganti uang kan saya berjuang. Anak-anak terlantar, bagaimana sekolahnya? Katanya ya sudah ke Sulawesi saja. Di samping itu banyak cerita-cerita orang tua yang kurang, yang mungkin nggak begitu senang sama aku sama Delip. Iya. Si Medan itu. Jadi panitia masjid, usaha. Paling-paling jadi
naon jadi minumpang hidup gini. Aduh, panggil aja Hari Calim. Kang Lim. Sudah saya mau berangkat ke Sulawesi. Tapi sekarang jangan pakai kayu sekarang. Ganti aja, dicor aja semuanya. Gitu. Tantangan gitu ya. Nah, ya oke. Alhamdulillah dicor saja. Nah, jadi apa mah ke Sulawesi? Tapi komunikasi, instruksi segala itu surat-suratnya sampai Iya, akhirnya. iya. Dokumentasi banyak. Itu masih ingat. Komunikasi yang lim. Nah, habis gitu alhamdulillah. Jadi